البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin tentang hukum seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur. Hukumnya bagaimana, Umar? Jawab dulu. Nah, hukumnya haram, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian terjadi khilaf apakah dia wajib mengqadha atau tidak setelah semuanya sepakat tentang wajibnya apa atasnya. Indah ya Abdul Hafiz, wajib bertobat. Ini semuanya sepakat. Kemudian terjadi khilaf apakah wajib mengqadha. Yang rajih dalam masalah ini apa? Indah Imam. Tidak, berarti lebih enak ya. Karena yang ada uzur diwajibkan mengqadha. Ini yang berbuka membatalkan tanpa uzur tidak wajib mengqadha. Lebih enak karena enggak perlu mengqadha gitu. Bagaimana ini? Bagaimana Ali? Kenapa kok malah yang membatalkan puasa tanpa uzur tidak wajib mengqadha? Karena memang tidak bisa diqadha. Taib, memang tidak bisa diqadha dalam artian dia mengqadha 1 tahun penuh pun tidak akan bisa menambal 1 puasa wajib yang dia rusak dengan sengaja tanpa uzur. Makanya datang asar dari siapa? Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana asarnya? Siapa yang kemarin nulis? Indak Ismail. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah lam yujizhu siyamud dahri kullih. Siapa saja yang membatalkan 1 hari puasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur, tidak bisa tergantikan dengan puasa 1 tahun penuh. Dan ini pendapat yang rajih. Fatwa dari Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kalangan mu'asirin, siapa kemarin yang merajihkan pendapat ini? Karena pendapat ini menyelisih jumhur sehingga butuh kuat alasannya. Siapa kemarin dari kalangan mu'asirin? Indak Iqbal, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Muqbil rahimahumallahu taala, dan Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah. Baik. Sehingga tidak bisa dikatakan berarti lebih enak, tidak. Bahkan dia merana dalam artian karena enggak bisa diganti. Dia harusnya sangat bersedih dan menyesal dan memperbagus tobatnya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang punya uzur bisa diganti, bisa mengqadha. Tapi yang tanpa uzur ketika membatalkan puasa Ramadan, dia tidak ada peluang untuk bisa menggantinya.
Yang wajib atasnya adalah taubat dengan sebenar-benarnya. Baik. Sekarang kita masuk pada batal puasa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang pertama biaklin au bisyurbin, dengan makan atau minum. Ini pembatal yang pertama, yaitu makan dan minum. Dan hakikat al-aql ikhwan yaitu idkhalu syai' ilal mi'dah an tariqil fam. Memasukkan sesuatu yang bisa sampai ke lambung dari jalan mulut. Apa saja yang dia masukkan melalui mulut kemudian sampai ke lambung, maka jelas itu membatalkan puasa. Walaupun yang dimasukkan adalah apa? Kerikil. Dia menelan kerikil. Taib, walaupun yang dimasukkan adalah asap. Seperti orang apa? Dia menelan asap seperti orang orang merokok. Taib. Maka batal puasanya. Jelas dalil untuk hal ini dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Allah Subhanahu wa taala katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas fajar. Menunjukkan kalau sudah jelas fajar tidak boleh makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits qudsi, qala Allah taala as-shaumu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Sungguhnya puasa itu untuk Allah yang mengganjarnya sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makannya serta minumannya semata-mata karena Allah. Menunjukkan kalau puasa kok makan dan minum ini batal puasanya. Dan telah menukilkan ijma' tentang hal ini sederetan para a'immah seperti Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan yang lainnya. Ini jelas untuk makan dan minum. Intinya apa? Memasukkan sesuatu melalui mulutnya, sehingga sampai ke lambung. Baik. Dan di sana ada hal-hal yang dihukumi seperti makan dan minum. Walaupun tidak melalui mulut, karena memiliki fungsi seperti makan dan minum dari sisi memberikan kekuatan kepada tubuh dan asupan makanan, yaitu al-mughadziyah, al-ibrah al-mughadziyah, yaitu infus. Kalau seorang disuntik dengan infus atau disuntik vitamin makanan, zat-zat makanan, maka walaupun tidak melalui mulut, maka ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena dengan adanya asupan zat makanan yang disuntikkan itu menjadikan dia tidak butuh lagi makan dan minum. Memiliki kekuatan seperti orang makan dan minum, maka batal puasanya dengan sebab itu. Adapun suntikan yang berupa obat, maka ini tidak membatalkan puasa. Demikian pula suntikan insulin bagi para penderita diabetes, menderita penyakit gula, ini juga difatwakan oleh para ulama mu'asirin, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi seperti makan dan minum. Kemudian yang kedua yang hukumnya seperti makan dan minum, yaitu segala sesuatu yang
dimasukkan melalui jalur hidung. Nah, kemudian sampai tertelan di kerongkongan. Nah, makanya obat tetes hidung ketika dia mengobati hidung, obat tetesnya kemudian terasa di kerongkongan, taib, maka ini berarti Berarti batal. Sebab antara hidung dengan mulut ikhwan ada saluran. Sehingga kita dilarang ketika berpuasa untuk istinsyak dengan Dengan kuat. Kenapa? Karena kalau istinsyak kuat ketika berpuasa khawatir air tersedot sehingga tertelan masuk ke kerongkongan. Nah, bedakan kalau kerongkongan saluran untuk masuknya makanan. Kalau tenggorokan itu saluran untuk masuknya udara, pernafasan. Arahnya ke paru-paru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Aqid bin Sabirah mengatakan wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Apa ini istinsyak ketika ini istinsyak akmal? Istinsyak ini dilakukan ketika Ketika berwudu. Nah, ketika berwudu menghirup udara, menghirup air. Sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya dihirup melalui hidung. Ini ketika berpuasa dilarang oleh Nabi, terlalu kuat menghirupnya dilarang. Menunjukkan di luar puasa ikhwan disunahkan untuk dihirup dengan kuat. Apalagi ketika Ketika bangun tidur. Ini penting. Yang bangun tidur masih ngantuk-ngantuk, masih berat, ini istinsyaknya yang kuat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Karena syaitan itu nginep di rongga hidungnya. Maka ketika bangun tidur ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk istinsyak 3 kali. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanshik bi min kharaihi 3 fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Jadi istinsyak 3 kali. Ini kalau wudu pertama kali ketika bangun tidur. Jangan kurang dari 3 kali. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini sebagai sarana untuk menghilangkan beban berat. Nah, beban berat untuk Untuk seorang bisa semangat. Kenapa? Karena kalau masih ada syaitan di hidungnya berat Ya, Hanif, istinsyaknya yang kuat. Saya tentunya istinsyaknya yang kuat. Kalau bangun tidur istinsak berapa kali? 3 kali. Dihirup kemudian dikeluarkan. Ini kalau malam hari. Kalau siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Istinsyaknya biasa-biasa saja agar tidak tertelan. Menunjukkan akhwan kalau ada sesuatu yang masuk melalui hidung kemudian sampai ke kerongkongan, maka membatalkan puasanya. Karena kalau sudah masuk ke kerongkongan akan sampai ke lambung. Baik. Sehingga obat-obatan jenis pengobatan yang melalui hidung ini diperhatikan tadi. Adapun obat-obatan melalui jalur lain seperti melalui tetes mata, obat tetes mata, ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada saluran secara jelas yang mengantarkan ke kerongkongan kemudian ke lambung. Demikian pula tetes telinga. Para ulama juga memfatwakan tidak membatalkan puasa. Walaupun
terkadang ketika tetes mata ada terasa pahit di di mulut. Tapi yang demikian tidak berefek pada puasanya. Sebagaimana pada sebagian kondisi seorang kakinya digosok-gosok dengan buah handal yang memiliki sifat pahit. Yang digosok kakinya tapi pahit terasa di ujung lidahnya, di pangkal lidahnya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya rasa itu tidak cukup untuk dihukumi batal puasanya. Tapi yang menjadi dhabit yaitu masuknya memang zat tersebut melalui kerongkongan kemudian sampai ke mi'dah, sampai ke lambung. Baik. Kemudian juga yang dihukumi sama seperti makan dan minum adalah apa? Adalah merokok. Yang diistilahkan dalam bahasa Arab syurbut dukhan. Minum asap. Orang merokok. Selain haram juga batal puasanya sehingga terkumpul kerusakan yang banyak pada orang yang merokok di siang hari bulan Ramadan. Baik. Kemudian di sana ada hal-hal yang dikhilafkan oleh para ulama, apakah dihukumi seperti makan dan minum? Di antaranya adalah apa? Adalah yang biasa untuk semprotan penderita asma. Baik, semprotan penderita asma. Terjadi khilaf dan yang rajih tidak membatalkan puasanya. Sebagian penderita asma kan ada semprotan untuk ketika dia mulai sesak napas disemprot. Ini tidak membatalkan puasanya. Demikian pula menelan dahak sebelum keluar dari mulut ketika masih berada di mulut ini sebelum dikeluarkan, di dalam sudah keluar dari otak sampai ke mulut, kemudian dia telan lagi. Ini yang rajih tidak batal puasanya. Mungkin dia iman-iman, tidak dikeluarkan. Kemudian juga, seseorang donor darah. Donor darah, ini juga tidak batal puasanya. Ini terkait dengan al-akal wa syurb dan hal yang diikutkan hukumnya serta hal yang dikhilafkan oleh para ulama apakah masuk di dalamnya atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin.